Baik, di Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi itu khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan kepada malaikat, ya Bu, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah menyelesaikan bumi ini, Allah sampaikan, nah di bumi itu akan aku jadikan makhlukku sebagai khalifah. Maksudnya apa? Bumi itu akan aku wariskan kepada makhlukku. Yang makhluk itu akan aku tugasi untuk mengelola bumi. Makanya kalimatnya khalifah. Khalifah itu artinya apa, Bu? Sederhananya wakil Allah dalam mengurus bumi. Makanya manusia itu keren sangat, Bu, predikatnya. Manusia itu keren sangat. Manusia itu beda dengan makhluk yang lain. Makanya belis iri, setan iri. Makhluk yang lain tidak diberi tugas sebagai khalifah. Malaikat saja tidak diberi tugas sebagai khalifah. Yang diberikan tugas sebagai khalifah adalah manusia. Maksudnya apa? Allah menugasi manusia untuk memanfaatkan, mengelola bumi ini. Itu namanya khalifah. Jadi salah ya Bu kalau ada orang yang menafsirkan Al-Baqarah 30 ini dalil untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Ngibul dia sama kita. Makanya ibu-ibu jangan mau dibohongin orang. Ini dijadikan dalil tuh untuk menegakkan khilafah. Bukan. Ini dalil bahwasanya Allah menjadikan umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman sebagai makhluk yang diberi amanah untuk memanfaatkan dan mengelola alam semesta yang ada di muka bumi ini. Bukan alam yang jauh, alam terdekat, bumi ini. Makanya manusia berteknologi, manusia berkembang karena manusia khalifah. Allah kasih kecerdasan, akal pikiran, ilham, inisiatif dan rencana untuk berbuat sebaik-baiknya dalam mengelola alam semesta ini, dalam mengelola muka bumi ini, maksud saya begitu. Makanya bayangkan Bu, kok bisa manusia menemukan listrik ini, ya kan? Ujung-ujungnya sampai ke mikrofon ini ada suaranya, bisa menghantarkan suara. Kok bisa gitu manusia bikin karpet, ibu-ibu jadi empuk begitu? Mengapa? Karena manusia khalifah. Coba bedakan sama kucing. Kucing sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, kucing ya itu-itulah kucing. Cara makannya sama, cara beraknya sama. Pernah nggak kucing bikin bakso kira-kira? Nggak pernah kan? Kucing nggak punya inisiatif begitu, hanya manusia. Manusia zaman dulu berak di kali, habis itu bikin WC cemplung, tapi harus pakem. Lagi nongkrong ambles ke dalam, apa jadinya? Habis WC cemplung, bikinlah toilet di rumah masing-masing. Mulai modern ya Bu ya, toilet semakin dimodernkan. Tadinya toilet cuman di belakang, sekarang sudah dalam kamar. Tadinya jongkok, sudah ada yang duduk. Tadinya nyiramnya susah, ada yang sudah ngisep sendiri. Beuh. Itu manusia, cara buang hajat saja selalu berubah dan semakin canggih. Cara makan juga begitu. Semua sudah berubah. Karena ngapa? Manusia adalah khalifah. Allah kasih kesempatan, Allah kasih peluang, dan Allah kasih kemampuan untuk senantiasa memanfaatkan ciptaan Allah di muka bumi ini untuk kemaslahatan hidup umat manusia.
Makanya orang bikin mobil, bikin pesawat terbang. Mengapa manusia mampu begitu? Jawabannya Al-Baqarah ayat 30. Karena manusia Allah ciptakan sebagai khalifah. Itu maksudnya. Tapi tetap ada sisi negatifnya, Bu. Apa sisi negatifnya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat itu konfirmasi. Ya Allah, ngapa sih Engkau jadikan di muka bumi itu manusia, makhluk khalifah yang justru dia akan berbuat kerusakan? Coba yang merusak alam siapa, Bu? Manusia kan? Dia bakal berbuat kerusakan, ya Allah. Wa yasfikud dima, dan dia akan menumpahkan darah. Nah, ini kelemahan manusia, Bu. Manusia itu kalau sudah serakah, maka alam jadi rusak. Karena alam dieksploitasi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Menjadi zahir, nyata kerusakan yang ada di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Itu kelemahan mendasarnya. Dan yang lebih fatal lagi, wa yasfikud dima. Manusia itu kata malaikat akan menumpahkan darah. Kalau ibu-ibu baca sejarah masa lampau ya, Bu, orang zaman dahulu kalau dia berkuasa dia menindas yang lemah. Yang lemah kalau dia ingin tetap bertahan maka dia harus melawan yang kuat. Maka zaman dahulu itu, Bu, orang kalau ingin bertahan hidup harus membunuh orang lain. Itu zaman dulu itu, Bu. Coba kalau ibu-ibu baca sejarah, orang kalau ingin bertahan hidup, suku-suku zaman lampau perang dulu. Siapa suku yang lebih kuat? Nanti suku yang kalah itu akan jadi budak bagi suku yang menang. Itu zaman dulu. Nggak usah jauh-jauh ya, Bu, zaman kerajaan saja. Ibu-ibu kenal perang Bubat? Perang kerajaan Majapahit sama kerajaan Sunda. Gara-gara itu sampai sekarang nggak akur-akur kadang-kadang ya. Ada yang nggak akur, masih terkenang perang Bubat. Itulah manusia, Bu. Nggak usah yang 1000 tahun yang lalu. Tidak perlu kita memikirkan yang 2000 tahun yang lalu. Yang abad yang dekat ke kita sajalah. Zaman penjajahan juga begitu kan? Orang kalau ingin bertahan hidup dia harus melawan. Atau dia mati sekalian. Nah, malaikat itu tahu betul. Manusia itu kerjanya menumpahkan darah, berebut kekuasaan, bunuh-bunuhan. Makanya agama diturunkan untuk mengontrol perilaku manusia agar tidak mudah menumpahkan darah. Nah, bersyukurlah kita sekarang ini masyarakat internasional sudah pada beragama. Ditambah lagi ibu-ibu, masyarakatnya sudah modern. Coba kalau ibu-ibu hidup di 200 tahun yang lalu, kan begitu zaman kerajaan itu, Bu. Jadi raja nggak bisa jadi budak raja. Kan begitu. Enak kita hidup di zaman modern. Negara-negara hukum kan begitu. Semua orang punya kebebasan dan tidak mudah melukai orang lain. Zaman sekarang jangan macam-macam ngegampar tetangga masuk penjara. Kalau zaman dulu kan namanya hukum rimba ya, Bu. Yang gagah itu yang berkuasa. Yang sakti itu yang menjajah. Kita enak sekarang hidup di zaman sudah modern. Di zaman yang sudah bermartabat, di mana agama mengajarkan pedoman moral, di sisi yang lain kita punya kesepakatan, ini namanya negara. Negara itu punya undang-undang sehingga kita bisa hidup bebas sekaligus tertib juga, tidak saling menzalimi satu sama lain. Tapi wayahnya manusia ya, Bu, tetap sajalah ada yang salahkah dan ada yang berlebih-lebihan. Ketika malaikat coba klarifikasi, ngapa sih ya Allah di bumi itu diwariskan kepada makhluk yang suka berperang, suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah menjawab, malaikat kemudian menegaskan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya sudah ya Allah, cukup kami aja. Kami ini para malaikat memuji Engkau, mensucikan Engkau, senantiasa bertasbih kepada Engkau. Apa jawab Allah? Qala
inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa saja yang tidak engkau ketahui. Maksudnya apa ibu-ibu? Maksudnya Allah yang tahu rahasianya. Manusia itu bakal kayak apa? Sekarang kita hidup di zaman modern, di era yang bermartabat, tidak lagi berlaku hukum rimba, dan manusia sudah semakin canggih. Maka karena kita ini khalifah ya Bu, yang Allah wariskan untuk mengelola bumi ini, maka menurut saya sebagai warisan dari Allah, maka bumi ini wajib kita jaga, wajib kita pelihara, wajib kita rawat dan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan duniawi dan keselamatan hidup di akhirat nantinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Itu maksud dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Jangan asal nyumbang, oh ini kebaikan atas nama agama. Jangan asal nyumbang. Khawatir ibu-ibu nggak punya alibi nantinya. Ditanya Densus 88, ini ibu sering transfer ke nomor rekening ini, A, B, C, D, E misalnya. Ngapa ibu transfer ke sini? Ya saya nyumbang. Ibu tahu nggak ini kalau orang ini teroris? Nggak tahu misalnya. Tapi ngapa ibu nggak transfer ke rekening yang lain? Tapi inilah nyumbangnya. Kita nggak bisa kuat, bisa jadi tersangka sebagai penyandang dana terorisme. Hati-hati yang sedemikian rupa. Ada yang sudah masuk penjara karena dia nggak tahu menahu apa-apa. Makanya hati-hati sekali lagi, karena ini sudah sedemikian rupa, sudah ada fakta peristiwanya, sudah ada kasus pidananya. Jadi bukan bohong kalau orang menggalang dana terorisme mengatasnamakan rumah tahfiz. Saya juga mengimbau sama ibu-ibu, anak atau cucu, jangan sembarang masuk pesantren, jangan sembarangan masuk rumah tahfiz. Ya agama semua yang dipelajari, tapi lihat karakteristiknya. Pulang dari rumah tahfiz, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya diharamkannya, salim tangan eyangnya saja jadi haram, musyrik kata dia. Udah keluarkan. Karena begini Bu, mending menceramahi orang yang belum terpapar. Tapi kalau orang yang sudah terpapar ideologi kayak gitu, sufahaul ahlam, otaknya rusak. Jadi nggak bisa kita ceramahi lagi. Kita ceramahi malah dia ngamuk-ngamuk sama kita nantinya. Dan dia tidak mau mendengarkan nasihat dari ustadz-ustadz yang lain, kalau nggak dari golongan itulah. Nah, mumpung anak keturunannya, keluarganya jangan sembarangan mengaji, jangan sembarangan belajar, harus betul-betul selektif. Islam tidak mengajarkan yang sedemikian rupa. Ini saya ingin menjawab beberapa subhat karena ini akan kita publikasi ya. Beberapa subhat terkait dengan perkara ini. Teroris itu atau khawarij modern itu, mereka cita-citanya ingin mendirikan daulah Islam atau negara Islam. Karena dia ngomongkan bagus Ustaz, ingin mendirikan negara Islam. Gimana cara menjawabnya Bu? Satu, Allah dan Rasulnya sama sekali tidak pernah memerintahkan kita mendirikan negara Islam. Kalau ada perintahnya harus kita jalankan, karena nggak ada perintahnya. Ini jawaban cerdas. Ibu-ibu jangan mau dikamuflase, dibohongi orang. Kan cita-cita kami bagus mendirikan negara Islam. Apa salahnya negara Islam? Jawab, nggak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis mendirikan negara Islam. Makanya Nabi Bu waktu hijrah ke Madinah tidak mendirikan negara Islam. Nabi mendirikan negara Madinah, dan dasar negaranya bukan Al-Quran tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah, atau Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah, bukan negara Islam. Subhat ini juga, orang yang hendak mendirikan negara Islam berarti dia harus membubarkan dulu negara yang sudah ada. Negara kita negara apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seandainya orang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, berarti dia ingin membubarkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dia ingin membubarkan negara kita ini, pasti terjadi perang saudara. Betul nggak kira-kira? Akhirnya terjadilah kekacauan. Itulah yang terjadi pada ISIS Bu. ISIS mendirikan apa? Islamic State, negara Islam.
Irak dan Syria. Gara-gara mereka mendirikan negara Islam di Irak dan Suriah, sampai sekarang Iraknya hancur, Suriahnya juga hancur. Apa itu maslahat? Tidak maslahat kan? Ujung-ujungnya perang berlanjutan, masjid-masjid hancur, bunuh-bunuhan antar sesama umat Islam. Jadi di balik cita-cita mendirikan negara Islam itu sangat berbahaya sekali, ingin menghancurkan negara kita. Dan negara asing tinggal tepuk tangan, negara kita bubar kalau begitu. Ini subhat yang pertama. Subhat yang kedua yang mereka sering tawarkan, mereka ingin mendirikan khilafah. Udah banyak di Bandar Lampung ini, Bu, orang yang hendak mendirikan khilafah. Saya kasih tahu sama ibu-ibu, jawab cerdasnya begini. Tidak ada satupun dalam Al-Quran dan hadis perintah menegakkan khilafah. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak begitu, tinggalkan. Nggak ada perintahnya. Ada ibu-ibu pengajian, Bu, gara-gara ikut aliran khilafah, rela cerai sama suaminya. Dia lebih taat dengan imamnya daripada taat kepada suaminya. Padahal ibu-ibu jungkir balik menegakkan khilafah, nggak ada pahalanya, nggak ada perintahnya, nggak bisa masuk surga. Tapi ibu-ibu jungkir balik taat sama suami, surga buat ibu-ibu semua. Alangkah jauhnya mikir, woi, ingin mendirikan khilafah. Padahal khilafah nggak ada perintahnya. Terus begini, Ibu, yang namanya khilafah itu nggak bisa lokal, harus internasional. Jadi satu dunia ini, dari ratusan negara di muka bumi ini ada satu pemimpin. Ya kan nggak bisa sembarangan. Siapa coba yang bisa menjadi khalifah orang sedunia internasional? Saya nggak bisa, Bu. Jadi ketua RT aja nggak dipilih orang. Jokowi nggak bisa, cuman untuk Indonesia saja. Erdogan Turki nggak bisa juga, Raja Arab nggak bisa. Yang bisa menjadi khalifah itu harus nabi. Khalifah internasional itu harus nabi. Nah sekarang nggak ada nabi. Kalaupun mungkin adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Nanti kalau sudah ada Nabi Isa, itu pun Nabi Isa didahului adanya Imam Mahdi, adanya Dajjal, akhir zaman. Jadi ibu-ibu ingin saya tegaskan, semua cita-cita menegakkan khilafah itu bohong semua. Mengapa bohong? Karena satu, nggak ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Dan saya tuh kadang pegalnya, Bu, orang-orang ini orang masjid gitu, ahli ibadah. Itulah mengapa penting yang namanya belajar agama. Sesuatu yang nggak diperintahkan tuh jangan diikuti, jangan diperjuangkan. Kalau sholat jelas perintahnya, kalau puasa jelas perintahnya. Tapi kalau khilafah nggak ada perintahnya sama sekali dalam Al-Quran maupun hadis. Yang berikutnya, subhat yang ketiga, mereka selalu menggadang-gadang bendera hitam dengan istilah bendera tauhid. Kan sempat rame di Indonesia ini kan, banyak di Wai Halim ini juga orang percaya ke bendera tauhid. Jawabannya apa? Bendera tauhid itu tidak ada. Siapa yang bikin istilah bendera tauhid itu? Nggak ada bendera tauhid itu. Ini harus dijelaskan. Para kiai, para ustadz harus belak-belakan menjelaskannya. Nggak ada. Sejak kapan tauhid punya bendera? Nggak ada. Apa ada bendera hitam itu, Ustaz? Dipakai ada, tapi nanti ketika Imam Mahdi sudah memerangi Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, sebelum pasukan Imam Mahdi bergerak, semua yang pakai bendera hitam palsu. Nah, ini saya bacakan hadisnya. Idza ra'aitumur rayatis sud falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Mantap-mantap tinggal di rumah. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Ingat, Bu, kalau ada bapak-bapak yang ikut-ikut begitu, naruh-naruh bendera hitam di rumah, itu bendera hitam palsu, nggak boleh itu. Nah, mengapa banyak orang yang percaya? Karena nggak pernah mondok, nggak pernah belajar kitab, jadi nggak tahu. Tapi seakan-akan tuh bendera Islam masih banyak berkibar. Ada di beberapa tempat di Lampung ini, Bu, pas 17 Agustus mereka tidak pasang bendera merah putih, mereka pasang bendera hitam, tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seramnya itu kan ada tulisan tauhidnya itu loh, Bu. Padahal bukan tempatnya di sana.
Kadang-kadang sekarang ini aneh-aneh, di topi ditulis kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh. Fatwa Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam, enggak boleh menuliskan kalimat tauhid di baju, di topi enggak boleh. Sekarang banyak, saya lihat di masjid-masjid banyak orang pakai topi kalimat tauhid. Di baju kalimat tauhid. Itu termasuk merendahkan kalimat tauhid. Karena ngapa? Kan bakal dicuci itu. Apalagi masuk toilet pakai topi. Tulisan la ilaha illallah, kan dosa. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin kan, kalau liontin jangan pakai lafaz Allah, niatnya bagus tapi prakteknya salah. Liontin itu jangan lafaz Allah, nggak bisa dibawa ke toilet soalnya. Nama suaminya saja bu ditaruh di sini. Suamiku sayang apa? Alimin tercinta misalnya, gitu Bu Haji. Tulis nama suaminya, nggak apa-apa. Jangan nama Allah, jangan la ilaha illallah. Kesannya islami tapi salah. Bahkan dikatakan apa? Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam palsu itu, Bu, hati mereka keras seperti baja. Memang merengkel mereka itu. Merasa sok paling benar sendiri. Merasa paling Islam sendiri. Ngeyel. Hati mereka keras seperti baja. Kalau saya ceramahkan kayak gini, jangan-jangan mau nimpuk saya tuh. Saya kemarin ceramahin di lapas kota Metro, ada 2 napi terorisme ngamuk Bu, ingin nimpuk saya. Kata saya, jangan marah Mas, diskusi. Anda itu sudah salah otaknya, salah berpikirnya. Karena belajar agamanya mak jelas tadi itu. Jadi kita ini yang harus memerangi terorisme itu kita Bu, umat Islam. Jadi bukan cuma tugas Densus 88. Jangan kayak pejabat-pejabat mak jelas itu. Kadang-kadang pejabat mak jelas, terorisme muncul gara-gara kurang sejahtera. Siapa bilang Bu? Yang jadi teroris itu sugih-sugih semua mereka itu kalau mau tahu. Di lapas kerjaan mereka apa Bu? Minjemin duit kepada narapidana yang lain. Nanti narapidana lain nggak sanggup bayar, ya sudah nggak bayar nggak apa-apa. Yang penting kamu ikut saya. Jadi dalam penjara nambah anggota mereka. Ini bikin jengkel juga. Makanya nggak boleh ada satupun orang Islam yang membela terorisme, nggak boleh. Yang harus dibela itu Densus 88, bukan terorisnya. Ini harus belak-belakan kita sampai ke sedemikian rupa. Saya baca di media sosial tuh, kok mengapa sih masih ada anggota dewan ngebela terorisme itu? Itu kan mencoreng nama Islam. Coba ibu-ibu begini, kita punya keluarga terhormat. Terus ada orang berbuat maksiat, mengatasnamakan keluarga kita. Marah nggak Bu? Marah kan? Sama, kita ini orang Islam yang baik. Kita beribadah, kita tekun ingin memperindah wajah Islam. Tiba-tiba ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi untuk kepentingan yang jahat. Kita harus marah sebagai umat Islam. Kita nggak boleh terima yang sedemikian rupa. Berikutnya, Ustadz, tapi mereka itu kan Islam juga. Iya, Islam juga. Terus mengajarkan Al-Quran. Iya, mengajarkan Al-Quran. Nah, untung ada sabda Nabi yang mengatakan begini Bu. Yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an, akan keluar sekelompok orang yang mereka itu membaca Al-Qur'an. Paseh-paseh. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi mereka ini memang justru kelihatan Qur'annya hebat-hebat, puasanya hebat-hebat, salatnya hebat-hebat. Nabi katakan itu, annahum kilabun nar. Tapi sesungguhnya mereka itu anjing-anjing neraka. Lalu mengapa mereka anjing neraka? Satu, karena mereka mengkafirkan yang enggak sepaham sama dia. Membid'ahkan yang enggak sepaham sama dia. Makanya ibu-ibu kalau ngeliat orang dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit ngomong bid'ah, bebet tuh, bebet khawarij modern, bahaya yang dikatakan Nabi tadi. Iya, penampilannya nipu kita. Kayaknya kalau wajahnya soleh banget, janggutnya aja tekan udel misalnya. Kayaknya udah hebat banget penampilannya. Tapi ingat, kita harus ingat sabda Nabi tadi. Ketika mereka begitu, maka mereka terpapar khawarij modern, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Yang kedua, mereka selalu menjelek-jelekkan negara. Makanya kalau orang ceramah menjelek-jelekkan negaranya sendiri, itu bibit itu. Karena tidak boleh kita melawan negara sendiri.
Man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak setia dengan negaranya, tidak ada kesetiaan di lehernya, maka matinya dalam mati jahiliyah. Orang se-Indonesia Raya ini boleh beda partai, boleh beda pilihan politik, tapi satu yang nggak boleh, ada upaya melawan negara sendiri. Itu aja yang nggak boleh. Kalau mau bertarung, bertarunglah sono, nggak apa salah. Mau kompetisi, kompetisilah. Mau pemilihan, pemilihan lah. Tapi satu aja yang dihindari, jangan melawan negara sendiri. Itu yang nggak boleh. Ini hal-hal yang perlu saya luruskan. Terus begini nih, ada subhat ini dari dedengkotnya ini. Tokoh mereka, Abu Bakar Ba'asyir. Ada yang minta tanggapan sama saya. Apa kata dia? Jika Anda takut dibuli, ditahdir, dicaci, dipenjara, silakan diam saja di masjid, jangan berjuang, dan tunggulah orang kafir akan menjadikanmu hidangan yang lezat. Ini kalau dibaca anak muda seakan-akan meledak-ledak ya Bu. Kita harus berjihad nih. Ini bahaya. Mengapa bahaya? Kan pernah saya sampaikan kaidah, likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Setiap perkataan ada tempatnya. Setiap tempat ada perkataannya. Perkataan ini nggak tepat di Indonesia. Indonesia ini bukan negara perang. Indonesia ini Darussalam, negara yang damai. Ada negara kesatuan Republik Indonesia. Jihad di Indonesia ini bukan seperti yang dikatakan Abu Bakar Ba'asyir. Bukan dengan mengkafir-kafirkan, berperang, bukan begitu. Jihad di negara yang damai seperti Indonesia ini apa? Kita mensejahterakan masyarakat. Bapak-bapak nyari nafkah yang halal, itu jihad itu. Ibu-ibu pengajian ini jihad. Kita di gerakan serbu itu ya Bu, jihad. Kita membantu anak-anak penghafal Quran, jihad. Kita membangun pesantren, ini jihad. Kita istiqomah dalam pengajian, jihad. Ibu-ibu ngelayani suami, jihad. Ini jihad di negara yang damai. Kecuali kalau Belanda datang ke Indonesia, sama Inggris, Amerika, Australia nyerang Indonesia misalnya, kita diam aja di masjid nyerah Bu, baru kita akan dijajah mereka. Tapi seandainya Australia, Amerika, Belanda, Eropa nyerang Indonesia, semua laki-laki wajib bersama TNI, Polri, keluar dari rumah perang melawan penjajah, wajib. Karena mengapa? Indonesia negara perang. Tapi kalau kita bukan negara perang, nggak berlaku ini. Terus bahaya ini kalau dipakai secara umum. Andai kata kita ini warga negara Amerika, nggak bisa kepake ini. Amerika negara mayoritas non Muslim. Kita minoritas Muslim di sana, nggak bisa pakai kalimat ini, nggak bisa. Jihadnya warga Amerika apa? Memberi teladan contoh Muslim yang baik. Kalau mereka berdagang, pedagang yang jujur. Kalau mereka kaya, kaya yang dermawan. Maka di Amerika Bu, banyak orang non Muslim masuk Islam. Gara-gara apa? Di Amerika itu orang Islamnya baik-baik, sedekah, sesama orang Islam nggak nerima lagi karena sudah sugih-sugih semua. Yang nerima siapa? Asisten rumah tangga, orang-orang miskin di Amerika. Di Amerika itu kan individualis kan Bu, masing-masing. Mati kelaparan ya mati kelaparan gitu. Negara Eropa itu kan negara individualis. Jangankan orang lain ya Bu, saudara kandung aja mau makan mau nggak terserah elu. Itu di Amerika, negaranya keras, Eropa. Nah, datang orang-orang Islam yang di sana kok baik-baik. Banyak yang masuk Islam. Nah, itu jihad itu Bu. Bukan perang ngebom kayak kata Ustaz Abu Bakar Ba'asyir ini, bukan. Bukan malah kemudian main kopar kafir, anti Amerika. Saya nggak setuju dengan pendapat begitu. Kalau mandang Amerika bukan ke sana, jihadlah ke Amerika. Tapi bukan dengan cara ngebom. Bukan dengan cara berperang, jihad ke Amerika, berkarya di sana. Di Amerika itu keren-keren Bu, dokter-dokter pada Islam semua. Mereka menjadi tenaga medis yang profesional. Kalau kata Pak Saharudin ZP, karena pernah jadi duta besar di Zagreb ya. Zagreb itu mana? Kroasia ya. Jadi duta besar kata Pak Saharudin, di sana Islam itu nggak nyampe 1%. Tapi kalau ada toko Muslim di Australia, di Zagreb ya Bu, laris pasti. Ngapa laris? Karena pedagang Muslim di sana ramah, murah senyum, dan dagangnya jujur. Jadi laris. Nah di Indonesia kata Pak Sarudin, pedagang Muslimnya cemberut, judes ya, banyak yang curang. Jadi kata dia di sana Islam minoritas tapi kelihatan. Di Indonesia ini Islamnya mayoritas tapi belum kelihatan. Ya juga pikir saya. Nah,
pedagang muslim di Zagreb, di Kroasia, yang mereka contohkan teladan muslim yang baik, itu jihad namanya. Jadi jihad itu ada konteksnya, jangan sembarangan.